Tuhan kita aja gitu ya, Tuhan di agama Kristen itu aja kayak bilang, gue aja ngampunin lu, masa lu gak ngampunin orang lain sih gitu. Caps FM, radio kesayangan anak Captau. Hai. Halo Sobat Captins, gimana nih kabarnya pada minggu hari ini? Gua harap masih baik-baik aja ya. Nah, balik lagi nih sama gua dan Mary yang bakal nemenin kalian dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih podcaster tetap gua dan Mary, bukannya diganti orang lain gitu. Padahal gua sama Mary minggu lalu udah pamit kan. Nah, jadi berhubung ada beberapa Sobat Captins nih yang masih kangen kita. Nah, makanya kita hadir lagi pada minggu kali ini. Nah, kira-kira pada minggu kali ini kita mau ngapain sih, Mer? Yang pastinya seperti episode sebelumnya kita akan membahas mengenai suatu keagamaan. Tapi untuk hari ini kita bakal membahas tentang suatu agama apa sih, Kong? Kan minggu lalu kita udah bahas agama Buddha nih. 2 minggu lalu kita udah bahas agama Katolik. Nah, ada 2 agama lagi nih di SMA Negeri Jakarta, yaitu Kristen dan Islam. Nah, kira-kira kita mau bahas yang mana dulu nih? Kalau dari yang gue tahu, kayaknya hari ini kita bakal membahas tentang agama Kristen terlebih dahulu ya. Mungkin Ko Jason boleh langsung nih kenalin ke Sobat Captins, siapa sih narasumber kita pada hari ini? Oke, jadi gue kasih tau dulu nih, narasumber kita ini merupakan salah satu anggota dari organisasi Rohani Kristen di SMA Negeri Jakarta. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja nih kita panggil orangnya. Silakan memperkenalkan diri. Oke, hai semuanya, kenalin nama gue Joanna Maren. Gue dari kelas 11 IPA 3 dan di PP gue menjabat sebagai divisi pemerhati. Oke, keren banget ya nih Joanna. Oke, sebelum mulai nih Joanna, gue mau bahas sedikit aja sih sebelum kita masuk ke pertanyaan inti. Nah, kira-kira kan sekolah kita nih udah ada PTM 50% ya, digabung sama PJJ, jadi blended learning lah ibaratnya. Nah, tanggapan lo tentang hal itu gimana? Menurut gue beda banget ya 100% sama 50%. Kalau 100% kan kayak bisa ketemu semua teman, 50% boro-boro bisa ketemu setengah aja nggak bisa gitu loh, soalnya banyak yang nggak diizinin atau nggak lagi sakit. Terus sempet tuh gue datang sehari pas 50%, itu kayak gue nggak ketemu teman sama sekali gitu loh. Gue cuman kayak belajar di kelas sama yang lain gitu, tapi kayak nggak ada teman sama sekali. Jadi menurut gue, oh my god, beda banget ya. Gue masih suka kayak beda jauh banget deh sama yang 100%. Oke, jadi kalau yang bener banget sih kata lu, gue juga setuju banget nih sama lu. Karena kalau misalnya kayak 100% gitu bener-bener kayak kita kan semuanya masuk nih. Jadi kayak kita bener-bener ketemu semua teman kita dari, mungkin ada yang beda kelas juga, ada yang satu kelas gitu kan. Nah, gara-gara 50% ini kan ada ganjil genap dong. Jadi kan minggu ini ganjil, minggu depan genap, dan itu bener-bener kayak ngaruh gitu. Kalau misalnya kayak gue kan ganjil, temen-temen gue digenap semua, dan itu bener-bener gak enak banget. Kayak ibaratnya lu datang ke sekolah cuma sendiri, ibaratnya bukan gak kenal, kayak ya ngomong sama orang yang bukan temen lu kan kayak ibaratnya beda aja rasanya gitu kan. Kalau sama temen mungkin bisa lebih asik, bisa lebih apa, dan ya kurang asik aja. Tapi kan ya ini dilakuin gara-gara COVID lagi meningkat-meningkatnya kan, virus baru Omicron. Makanya kita berdoa semoga cepat aja sih virusnya turun, terus kita bisa PTM 100% lagi. Nah oke. Terus gue mau nanya juga nih Jo, kesibukan lo selain belajar dan terlibat di organisasi orang Rohani Kristen tuh apa aja sih kira-kira? Oke, kan sekarang kan PTM PJJ gitu kan ya, dan minggu ini tuh lagi PJJ, jadi gue kayak punya banyak waktu luang banget. Tapi bisa dibilang nggak banyak juga sih waktu gue, soalnya kayak gue ada sibuk pelayanan juga ya di gereja gue. Tapi ada juga pas gabutnya gue tuh kayak suka masak makanan kayak buat gue makan sendiri gitu. Soalnya gue kayak suka pergi tuh guys tengah malam akhir-akhir ini, nggak tahu kenapa ya. Terus juga suka nge-lab gitu, main game atau gimana sama temen ya, kayak gitu sih paling. Oke, bener. Gue juga ini banget sih, setuju banget sama, soalnya gue malah kali ini juga akhir-akhir ini ya, semenjak musim penyakit ya, sebenarnya kayak semenjak COVID gitu, kayak semenjak semester 2 gini bulan Januari, gue sering lapar tengah malam gitu, apa-apa makan, terus kayak makan sehari, ini for information aja ya, kayak gue makan sehari bisa 4 kali, 5 kali gitu loh. Kayak itu kan gak normal banget kan, tapi kata bapak gue, dia bilang ya gak apa-apa, setelah ini musim sakit, gak apa-apa makan dibanyakin, yang penting gak kena penyakit, itu tetap terjaga gitu dari penyakitnya gitu deh. Dan gue juga ini sih, kan awalnya gue juga sempet takut ya makan banyak gitu kan. Nah terus ya yang penting selama kita hidup sehat, olahraga dan segala macamnya,
pastinya bisa. Oke deh, cukup basa-basinya, kita langsung aja nih ke pertanyaan inti kita pada podcast hari ini. Oke, langsung aja nih Mer, ke pertanyaan pertama. Oke, boleh banget. Untuk pertanyaan pertama, kalau boleh tahu nih, Ci, keunikan apa aja sih yang ada di agama Kristen? Oke, menurut gua pribadi, keunikan di agama Kristen itu yang pertama ada di ajaran itu sendiri dibilang kita tuh harus mengampuni orang sebanyak 70 kali 7 kali, yang itu berarti kita harus ngampunin orang nggak ada batasnya gitu. Maupun sebanyak apapun orang itu bersalah, sebesar atau sekecil apapun orang itu bersalah, kita harus tetap ngampunin orang itu. Soalnya kita juga sebagai manusia suka ya yang namanya suka buat dosa, gak luput dari kesalahan. Tuhan kita aja gitu ya, Tuhan di agama Kristen itu aja kayak bilang, gue aja ngampunin lu, masa lu gak ngampunin orang lain sih gitu loh. Maksudnya kayak Tuhan aja nih, Tuhan mau ngampunin kita, masa kita yang sebagai manusia gak mau ngampunin Tuhan kita gitu. Terus yang kedua juga dibilang kita harus mengasihi sesama manusia, maupun orang itu kayak beda dari kita, mau beda suku, ras, kulit, perbedaan penampilan, walaupun mungkin perbedaan status, mungkin juga orang itu udah buat dosa sebanyak apapun gitu ya, kita harus tetap kayak mengasihi sesama gitu loh, peduli sesama. Jangan sampai kayak lo tuh kayak benci atau bikin simpan dendam sama orang itu. Jadi kayak kita harus tetap saling mengasihi sih. Oke, jadi gue bener setuju banget sih. Dari kalau gue simpulin dari apa yang gue ngomong ya, ibaratnya keunikannya yang pertama, Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengampuni sesama kita, orang lain gitu. Ya sebanyak-banyaknya tanpa batas. 70 kali 7 kali itu artinya ya mungkin kalau matematika 490 kali gitu. Tapi itu pun ya berarti tanpa sebanyak-banyaknya tanpa batas gitu. Gak boleh kita memaafkan orang tuh kayak ada batasnya, kayak oh gue udah maafin lu, gue gak mau maafin lu lagi gitu. Enggak gitu loh, jangan. Karena kita pun harus, menurut gue suka banget siapa yang bilang kayak Tuhan aja udah ngampunin kita gitu. Ibaratnya masa kita gak mau ngampunin orang lain juga. Ibaratnya kita gak mau melakukan hal yang sama dengan Tuhan yang lakuin kepada kita gitu. Dan ibaratnya gue suka juga gitu loh, gimana caranya Tuhan itu membuat kita untuk memaafkan. Karena ya Tuhan itu mau kita introspeksi diri kita sendiri. Karena ibaratnya diri kita aja ya ibaratnya belum bisa bagus, tapi kita orang buat salah sama kita gak mau maafin gitu. Dan coba kalau misalnya kita jadi orang yang buat salah, kalau kan dimaafin kan pasti rasanya nyesek banget kan, kayak gitu loh. Terus juga gue suka poin kedua, dan ibaratnya Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama tanpa ada perbedaan apapun. Misalnya ada perbedaan di antara kita, itu nggak luput kita untuk mengasihi sesama gitu. Dan gimana ya, menurut gue banyak banget nih sekarang di masa-masa sekarang ini kayak ibaratnya masalah-masalah sosial seperti kesenjangan sosial, yang kayak nggak peduli sama yang miskin, yang kayak menghina yang miskin apa segala macam gitu. Dan itu menimbulkan kan ibaratnya kesenjangan gitu ya antara yang kelompok A dan kelompok B dan sebagainya. Dan menurut gue dengan ajaran Tuhan seperti ini itu justru bakal membuat kita sadar gitu kayak ya walaupun dia ibaratnya punya perbedaan warna kulit, status dan segala macam, tapi itu nggak luput dari kita buat gak bisa bersama-sama. Malah kita siapa tahu dia punya kelebihan dalam bidang tertentu bisa membantu kita dan sebaliknya. Itu sih gitu dari gue. Nah, kalau dari gue sendiri, gue bisa simpulin nih, dari poin pertama, gue bisa simpulin kalau misalkan Tuhan tuh ingin kita tuh saling memaafkan satu sama lain, tanpa memandang dimanapun dan kapanpun kita berada gitu. Nah, di sini kita juga bisa belajar tuh kalau misalkan kan kita sama nih, istilahnya derajatnya kita sama manusia tuh sama. Kayak kita aja tuh belum tentu mau memaafkan orang lain gitu. Sedangkan Tuhan yang mempunyai derajat yang lebih tinggi aja tuh mau memaafkan manusia yang mempunyai banyak dosa. Dan di sini gue juga bisa belajar untuk lebih saling memaafkan satu sama lain gitu, tanpa memandang apa yang namanya kayak rasa benci, kesel gitu, itu harus dihilangin dulu baru kita bisa memaafkan gitu. Lalu untuk poin yang kedua, gue bisa menyimpulkan kalau misalkan kita harus mengasihi satu sama lain tanpa memandang bulu. Tanpa memandang bulu ini tuh istilahnya kayak kita tidak melihat suku, ras, agama, budaya mereka, kayak karena gini, kita diciptakan sama Tuhan itu aslinya sama, tapi kita cuma dibedakan dari bentuk muka, kita cuma dibedakan dari agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus lebih saling mengasihi satu sama lain tanpa membedakan apapun sih. Itu kalau dari gue. Oke, udah cukup banget sih dari gue buat pertanyaan pertama nih. Oke deh Ber, kita bisa langsung lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Gue udah gak sabar banget.
Kalau dari gue sendiri sih, gue masih pengen penasaran lagi atau menggali lebih dalam lagi sih kalau tentang agama Kristen, keunikannya. Nah, kan kita udah membahas mengenai agama Kristen yang secara luasnya. Nah, gue pengen tahu nih, keunikan yang ada di rohani Kristen yang ada di sekolah SMA Negeri 19 itu apa aja sih? Mungkin boleh dijelasin. Oke. Keunikan menurut gue ya yang ada di PP Capkau ini tuh dari orang-orangnya sih, dari orang-orangnya yang kayak open banget, baik-baik banget. Intinya dia orangnya kayak positive vibes banget deh dari setiap mereka. Misalnya dari kakak kelasnya aja sendiri gitu kan, pas pertama kali gue masuk aja mereka yang kayak benar-benar open gitu loh, kayak nggak sombong, nggak gimana gitu ya. Kalau misalnya pun kayak gue ada salah, mereka bakal kayak nggak ngehakimin atau gimana, malah mereka kayak pasti kayak ngajarin lagi, ngasih tau lagi. Tapi itu kan kayak secara baik-baik gitu loh, jadi itu yang gue suka dari orang-orangnya. Terus juga dari project PP itu sendiri ya, mungkin yang kalian Kristen tahu, Minisel sama Komsel. Menurut gue niat banget sih bikin program kayak gitu, yang maksudnya kapan lagi di sekolah bikin komunitas kecil gitu kan, buat kayak membangun sama-sama gitu loh. Maksudnya kayak Minisel aja gitu, kita bikin buat kayak kita tuh sama-sama bareng buat ceritain isi hati kita atau curhat segala macem, ataupun Komsel juga tuh setiap Sabtu jam 2 siang ya. Di situ kayak orang-orangnya open, kita saling support. Menurut gue tuh niat banget sih buat sekedar organisasi yang ada di sekolah ya. Jadi menurut gue tuh kayak yang bisa gue salut dari PP Capkau itu. Oke, gitu. Nama organisasi sendiri itu adalah PP Capka, dan gue jujur ibaratnya pas gue dengar penjelasan lu tuh kan gue nggak tergabung ya dalam PP Capka ya, dan gue jujur benar-benar keren banget sih, amazed banget, karena ibaratnya ya pas yang lu bilang ibaratnya seniornya atau kelasnya tuh ibaratnya pas yang juniornya kita nih yang kelas 10, kelas 11 masuk itu ibaratnya kayak di welcome, kayak dibilang dia di welcome, ibaratnya mereka open banget, kayak ibaratnya mereka tuh benar-benar nganggap kita tuh padahal baru ketemu, kan jarang banget ya orang yang baru ketemu udah bisa nganggap sebagai kayak udah bisa bawa positive vibes-nya, udah bisa ibaratnya udah bisa benar-benar asik lah gitu loh, jarang banget sih. Dan ibaratnya gue juga jujur kaget banget sih, karena ini pertama kali gue lihat ada organisasi. Gue kan pas di SMP dan di SD itu kan nggak pernah kenal yang namanya organisasi keagamaan gitu kan ibaratnya. Nah di sini gue baru kenal, dan ibaratnya keren banget sih. Ibaratnya yang gue pikir cuma bisa di gereja kayak bikin komunitas begini yang tujuannya meningkatkan kebersamaan juga gitu loh, meningkatkan kedekatan dan kebersamaan juga, itu juga ternyata juga bisa direalisasikan di sekolah gitu. Jadi menurut gue sih gak ada yang gak mungkin gitu loh di sini, dan itu menurut gue keren banget sih dari PP Capkau 19. Oke, mungkin kita udah tahu nih dari keunikan yang ada di agama Kristen sendiri dan untuk PP Capkau sendiri. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya kalau untuk pertanyaan selanjutnya. Bener banget, langsung Mer, gue udah penasaran banget nih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, di saat kejadian apa sih Ci Joanna ini merasa bersyukur gitu kepada Tuhan? Dimulai dari hal simple aja ya, kayak misalnya masih bisa hidup itu anugerah nggak sih guys? Kayak kita masih bisa hidup aja gitu, bangun, oh iya gila gue masih bisa hidup gitu kan. Kayak kebanyakan orang mungkin ya mungkin masih ada yang sakit atau gimana ya, tapi harus tetap bersyukur sih. Cuman kalau kita masih bisa hidup, kita masih bisa sehat, bangun-bangun, itu hal yang harus patut disyukurin. Terus juga yang paling gue syukurin juga masih punya orang-orang di sekitar gue yang kayak super duper baik banget, kayak teman-teman gue, mungkin kayak bestie gue gitu, kayak bener-bener mereka tuh yang support abis. Kalau misalnya gue ada masalah atau ada apa gitu ya, mereka pasti bakal ngebantu gue. Terus juga gue masih bisa punya keluarga yang lengkap ya, keluarga inti kayak kedua orang tua sama saudara-saudara, itu harus disyukurin juga sih. Jadi yang mungkin menurut gue yang harus disyukurin kepada Tuhan itu dari simple dulu aja, baru ke hal-hal yang gede gitu. Bener banget sih, ibaratnya kalau misalnya gue suka banget dari perkataan lo bilang hal-hal simpel dulu baru hal-hal lain. Karena kalau misalnya kita ibaratnya cuma bersyukur dengan hal-hal, ibaratnya kita dapat 100 gitu, terus baru kita bersyukur. Kalau kita dapat 90 kita nggak bersyukur, kayak berarti ibaratnya gue cuma dapat 90 ngapain bersyukur ya. Itu bener-bener menurut gue tuh nggak baik banget gitu. Dan menurut gue juga banyak banget orang di luar sana yang masih nggak bersyukur atas yang lo bilang tadi, hal-hal kecil, bisa bangun pagi aja masih bisa menghirup nafas, bukannya bersyukur kepada Tuhan malah lanjut tidur. Ibaratnya kan
kayak gitu. Terus juga masih punya teman dan keluarga gitu. Banyak malah orang yang nggak bersyukur gitu, masih punya keluarga, malah pengennya keluar hidup sendiri dan lain-lain kayak gitu. Dan menurut gue ya ini jadi salah satu cara dari kita untuk memulai cara bersyukur kepada Tuhan dari hal-hal simpel aja yang lu bilang tadi, bangun pagi bisa menghirup nafas oksigen gitu, ya udah bersyukur gitu. Bukan yang ibaratnya bangun pagi ibaratnya ya langsung tidur lagi gitu dan nggak bersyukur gitu. Dan bersyukurnya cuma pada ya bersyukur tapi cuma pada saat dikasih hal-hal yang besar gitu. Seperti itu sih dari gue. Gue juga suka sih sama jawaban Ci Joanna, karena kalau misalkan kita bersyukur dari hal kecil, misalkan kayak yang tadi Ci Joanna sebutin, kayak kita masih bisa bangun, kita masih sama nafas, kita masih bisa ketemu teman yang memiliki positive vibes buat kita, masih ada keluarga, itu kayak hal kecil yang buat kita bahagia gitu. Tau gak sih, kayak kalau misalkan kita gak bersyukur lewat hal kecil itu aja, gimana kita mau bisa bersyukur untuk hal yang lebih besar yang kita nggak tahu Tuhan bakal kasih gitu nantinya. Dan ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua sih, kayak benar kata Ko Jason dan Ci Joanna tadi, kayak kita harus mulai bersyukur dari hal-hal kecil, baru kita bisa melangkah lebih lanjut lagi gitu sih kalau dari gue. Tambahan sedikit ya, ibaratnya jujur dengan bersyukur itu malah membuat kita menjadi lebih bahagia, dan itu merefer kepada kata-kata yang masih gue pegang sekarang, bahagia itu sederhana. Jadi ketika kita bersyukur kepada hal-hal yang sederhana, yang simpel segala macam, itu akan membuat kita lebih bahagia gitu loh. Dan ya benar kata orang, bahagia itu sederhana, nggak butuh yang besar-besar kayak ibaratnya kita harus pergi ke mall segala macam. Cukup dengan spend time waktu bersama keluarga, teman, dan itu udah itu sih dari gue. Oke deh Mer, bisa langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Gue udah agak sabar banget nih. Oke, boleh banget. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Ci suatu kejadian yang buat iman Cici itu goyah gitu? Pasti ada nggak sih? Misalnya tuh kayak mungkin dari contoh hal yang simple, mungkin tugas gue numpuk, terus jadwal gue padat selama seminggu, gue bakal kayak capek banget mikirnya, terus jadi kayak overthinking aja kemana-mana. Dan jadi ujung-ujungnya gue kayak nyalain Tuhan gitu loh, kayak gila Tuhan gue capek banget, lo kayak nggak kasih gue kebebasan gitu sih. Padahal itu nggak boleh ya guys, cuman kayak gue butuh hal yang harus dilampiasin aja. Gue nggak mungkin di saat itu gue nggak punya orang untuk dilampiasin, jadi ujung-ujungnya tuh kayak nyalain ke Tuhan gitu. Terus gak cuma itu aja, mungkin masalah-masalah yang gede, yang kecil aja gue kayak nyalain Tuhan gitu loh, apalagi yang gede makin numpuk gue pasti kayak ujung-ujungnya nyalain Tuhan gitu loh, kayak gitu. Oke, ya menurut gue ya wajar sih dalam kehidupan kita ada saatnya dimana masa-masa kita kayak ibaratnya kita tuh mempertanyakan gitu loh, kayak nyalain Tuhan. Kayak ketika kita dapat cobaan, ibaratnya kan tugas numpuk, jadwal padat, dapat masalah dalam kehidupan, itu ibaratnya kita ibaratkan sebagai cobaan ya. Dan ya dalam hidup ya nggak mungkin nggak sih kalau kita nggak menerima cobaan. Masa hidup kita cuma garis lurus kayak gini? Ya pasti maunya naik turun, itu yang membuat hidup kita lebih berwarna gitu. Dan ya ketika Tuhan ngasih cobaan, ya mungkin ada saatnya kita marah, kita melampiaskan, tapi ya menurut gue sih kita harus sadar lagi, kita harus mengerti gitu, karena Tuhan ngasih kita ke ini, Tuhan itu mau kita lebih kuat, Tuhan itu mau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan gue selalu pegang kata-kata ini, di mana ibarat Tuhan itu nggak pernah ngasih kita cobaan, bukan cuma ujian yang melebihi batas kapasitas kemampuan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita, dan Tuhan nggak akan kasih yang lebih dari itu, kayak gitu sih. Kayak gitu dari gue. Oke, bisa langsung lanjut aja nih Mer. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau gue boleh tahu nih, ada nggak sih hal yang buat Ci Joanna ini suka sama agama Kristen sendiri, dan apakah hal yang Cici suka itu yang membuat Cici nyaman sama agama Kristen? Yang gue suka dari Kristen itu dari Tuhannya sendiri sih guys, kayak gimana ya? Contohnya kayak tadi aja, misalnya gue udah punya masalah banyak nih, gue terus nyalain Tuhan, itu kayak itu buat dosa gitu kan. Terus jadinya gue kayak buat dosa terus-terusan. Ya intinya kayak walaupun kayak gue udah buat dosa terus-terusan, tapi kayak dia tuh tetap nungguin gue gitu loh, maksudnya kayak tetap nungguin kita buat balik lagi sama dia. Mungkin kayak kalau misalnya gue buat salah sama lu gitu kan, kayak udah banyak banget, lu pasti enak gitu kan, kayak oh my god nih orang nyebelin banget, sumpah gue udah maafin tapi lu tetap buat salah yang sama. Tapi dia enggak, dia bakal terus nungguin kita gitu buat kayak kita balik sama dia nggak bakal pernah ninggalin kita, tapi malahan kita yang ninggalin dia gitu loh. Tapi dia tetap terus stay di situ terus.
nunggu kita buat balik sama dia. Ya intinya dia kayak dia sesayang itu ya sama manusia yang contohnya tuh kayak dia turun aja ke bumi gitu kan, jadi anak manusia buat demi nyelamatin kita gitu dari dosa. Itu sih, jadi menurut gue kayak yang bikin gue stay sampai sekarang di Kristen, yang bikin gue nyaman banget itu karena Tuhannya sendiri, dia sayang banget sama kita manusia gitu. Oke, jadi bener banget sih, gue juga jujur ibaratnya yang pribadi Tuhan itu unik ya, tidak yang tadi lu jelaskan kepada gue ibaratnya. Nah, dan gue suka banget ibaratnya lu bilang kayak ibaratnya kita yang ngejauhin Tuhan, bukan Tuhan yang ngejauhin kita gitu. Karena banyak orang yang membuat statement ya, menurut gue banyak orang membuat statement kayak ibaratnya mereka merasa mereka ditinggalkan oleh Tuhan, mereka merasa Tuhan itu nggak pernah nolong mereka gitu. Tapi ketika mereka bertanya-tanya apa segala macam, datang orang gitu, pasti ada akan orang bilang, gue inget banget, gue pernah nonton ilustrasi video, ada orang bertanya-tanya seperti itu, ada orang langsung ngomong kayak gini, ya Tuhan gak menjauhi kamu, tapi kamu yang menjauhi Tuhan gitu. Dan caranya gimana supaya dan dibilang lagi gini, dan Tuhan tetap nungguin kamu untuk kembali ke dia gitu. Dan bagaimana cara kembalinya ya dengan kita berbuat baik, dengan kita percaya bahwa Tuhan itu ada gitu, dan dengan kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap detik hidup kita. Seperti itu sih. Dan menurut gue juga ya gue berharap dengan orang kalian semuanya nonton podcast ini gitu loh, mungkin kalian merasa kalau Tuhan meninggalkan kalian, ya cobalah untuk lebih ibaratnya lebih percaya kepada Tuhan, lebih melakukan hal baik, lebih sekitar gereja, bisa berdoa dan lain-lain sebagainya. Seperti itu sih dari gue. Oke. Yang bisa gue simpulin di sini sih, Cijuana nyaman sama Tuhan tuh karena Tuhan tuh setia dan tidak pernah meninggalkan kita gitu. Dan benar tadi kata Cijuana, karena kita di sini yang membuat banyak dosa aja tuh Tuhan tuh masih pengen memeluk kita gitu tanpa ini kayak dan memaafkan kita. Balik lagi ini ke pertanyaan pertama kita, kayak Tuhan memaafkan kita dan saling mengasihi kita satu sama lain. Dan itu juga sih yang buat gue nyaman sama Tuhan ya, karena dia memaafkan kayak sebanyak apapun dosa kita, tapi Tuhan tetap mau meluk kita dan meminta kita kembali gitu ke jalan yang benar gitu sih kalau dari gue. Oke, dan menurut gue udah keren banget sih jawaban-jawaban dari Joanna. Oke deh, Mer, bisa langsung lanjut aja gak? Masih ada gak nih pertanyaannya? Atau udah Masih ada? Masih aja, tenang aja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan terjadi suatu salah paham atau salah paham di sini tuh konteksnya kayak di agama Cici, yaitu agama Kristen, ada yang menjelekkan agama orang lain. Apa sih yang bakal Cici lakuin gitu kalau misalkan melihat kejadian itu? Sebenarnya gue pengen negur, tapi gimana ya, kadang agak susah juga ya negur orang kayak gitu ya menurut gue. Tapi paling kalau misalnya konteksnya negur, gue paling kayak bilang gimana ya, kita kan kayak sesama manusia ya, punya preferensi masing-masing, punya kepercayaan masing-masing. Menurut gue itu harus dihargain gitu loh, gak bisa kita paksain atau kita kayak gila agama ini gini-gini loh, ini itu kayak gak banget. Menurut gue itu kayak bisa menimbulkan perpecahan atau gimana. Menurut gue masing-masing orang kan punya kepercayaannya masing-masing, kenapa lo ngehargain? Kalau misalnya kepercayaan lo sendiri dijelekin, pasti lo gak suka juga kan. Jadi menurut gue mending lebih hargain sesama aja sih. Kalau misalnya gue negur orang, paling kayak gitu. Oke, dan gue suka banget sih cara negur lo, ibaratnya ya cara negornya itu lebih ke arah yang ngasih tahu kalau misalnya agama orang lain ini ya udah benar-benar agama. Dan menurut gue juga semua agama di seluruh dunia itu gak ada yang jahat, orang yang jahat kayak gitu. Semua agama itu mengajarkan satu hal, yaitu kebaikan. Gak mungkin ada agama yang mengajarkan kejahatan gitu. Dan ibaratnya kalau ada orang kayak itu, yang benar kata lu bilang, kita harus nasihatin, kita bilang. Karena ibaratnya kalau misalnya orang itu kayak gitu, gimana ibarat kita mau kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu, mau bersatu gitu. Ibaratnya gegara satu orang itu malah memecah belah seluruh agama. Ibaratnya jangan gegara, ibaratnya ada peribahasa, jangan gegara satu telur busuk, itu merusak telur lainnya gitu. Itu sih menurut gua. Jadi ibaratnya ya kita harus benar-benar cegah sampai nggak ada orang yang menghina. Walaupun tetap ada, ya kita jangan segan-segan, jangan capek-capek buat ngasih tahu gitu. Karena ya menurut gua itu penting banget, itu merupakan satu hal yang penting. Ibaratnya agama kita kan udah banyak di Indonesia, ada 5 atau 6 kalau nggak salah, tapi dengan adanya kebanyakan agama itu
menimbulkan satu keragaman yang bagus, tapi di dalam positif pasti ada negatifnya. Mungkin negatifnya ketika terjadi perpecahan itu mungkin yang akan menjadi suatu hal yang negatif gitu, dan makanya kita harus bisa mencegah hal tersebut. Itu dari gua. Nah, kalau dari gue sendiri sih, gue suka sama cara negurnya Ci Joanna ya, yang dimana cara negurnya Ci Joanna tuh lembut, tapi bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan benar juga apa yang tadi Ko Jason ngomong tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana kita udah pasti tahu dong slogannya Bhinneka Tunggal Ika tuh kayak bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, di sini kita tuh udah tahu gitu, kalau misalkan kita pengen bersatu, kita harus bisa menghargai gitu agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Dan menurut gue itu juga menjadi salah satu kunci agar negara itu bisa tetap bersatu gitu sih dari gue. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak nih Mer untuk Ci Joanna? Apakah udah kita akhirin aja nih sampai di sini? Sayang banget sih kalau diakhirin. Masih ada pertanyaan bonus sih kalau untuk pertanyaan bonus. Oke, lanjut. Oke, untuk pertanyaan bonus nih, aku penasaran nih tentang pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu apa sih, Ci? Boleh dijelasin nggak? Oke, pencurahan Roh Kudus itu gimana ya bilangnya? Gue jelasin dulu ya dari konsep Tritunggal. Mungkin bagi kalian gak asing lagi buat dengar konsep Tritunggal, di mana itu Tuhan itu 3 tapi 1. 3-nya itu tuh maksudnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu yang menciptakan bumi dan seisinya. Kalau Allah Anak itu yang turun dari surga ke bumi buat menyelamatin manusia. Kalau yang Roh Kudus itu, dia itu dipercaya ada bagi setiap umat Kristen. Maksudnya kayak masing-masing dari kita yang umat Kristen punya Roh Kudus itu sendiri. Gunanya tuh apa sih? Gunanya itu kayak dia itu yang kayak menghibur kita, yang kasih kita kuasa. Kalau misalnya kita lagi sedih, ya gimana ya, bahasa gampangnya tuh kayak Tuhan tuh selalu ada buat kita gitu loh, tapi dalam bentuk Roh Kudus kayak gitu. Nah, pencurahan Roh Kudus itu kayak pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kalian tahu, kayak kenaikan Tuhan Yesus sehabis dari kematiannya gitu. Setelah 10 harinya itu ada Pentakosta, dan di situ ada pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu maksudnya tuh kayak waktu itu di Alkitab tertulis kalau setiap jemaat-jemaatnya, setiap murid-murid Tuhan Yesus nih, kayak dimasukin Roh Kudus gitu. Itu tuh kayak gunanya biar kayak setiap murid-murid Tuhan kayak ada kuasa buat yang memberitakan Injil, kasih tahu yang lain gitu, kayak mempengaruhi yang lainnya gitu loh, biar kayak bisa percaya sama Tuhan. Jadi kayak pencurahan Roh Kudus itu kayak gunanya buat kayak masuk ke dalam tubuh kita gitu, buat kasih kuasa buat kita, buat kasih penghiburan ke kita. Ya, kayak gitu sih Roh Kudus itu. Oke, dan gue jujur tadi pengen nanya juga mengenai konsep tunggal, tapi gara-gara lu udah jelasin nih, ya gue nggak perlu nanya lagi, gue cuma perlu simpulin lagi. Jadi gue punya 2 poin, yaitu konsep tunggal sendiri dan pencurahan Roh Kudus. Nah, dan gue pun menurut gue ya masih banyak orang-orang yang bingung atau miskom mengenai konsep tunggal itu sendiri. Mereka malah bilangnya kayak Tuhan ada 3 gitu, padahal enggak, Tuhan Tritunggal gitu. Kita mendalami kata Tritunggal. Tri itu artinya 3, tunggal itu artinya 1. Tuhan 3 tapi 1 gitu loh. Dan ibaratnya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Dan jadi mereka punya perannya masing-masing gitu loh, yang membuat kita itu jujur yang menyertai hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi lebih berdampak. Dan ibaratnya Roh Kudus itu yang menyertai hidup kita, ibaratnya di mana kita sedih, kita itu masih punya Roh Kudus untuk menyertai kita, untuk menyertai hidup kita juga, ya, untuk menyertai hari-hari kita setiap detiknya gitu, yang gue bilang juga. Dan menurut gue pencurahan Roh Kudus itu kalau ibaratnya kan yang tadi lu jelasin, Roh Kudus memasuki tubuh-tubuh para murid Yesus, para orang yang berpesta di sana, untuk ibaratnya memberikan mereka kuasa untuk menyebarkan Injil, untuk memberitakan Injil juga, untuk membuat orang-orang itu lebih percaya kepada Tuhan. Ya mungkin kalau misalnya kita artikan ke dalam kehidupan sekarang, itu lebih ke arah ibaratnya Roh Kudus itu memasuki tubuh kita dan memberikan kita kuasa berupa talenta, mungkin bagaimana caranya kita memuliakan nama Tuhan, bagaimana caranya kita memperluas gereja kita, gereja dalam tanda kutip ya, yang membuat ibaratnya Tuhan itu menjadi lebih senang kepada kita. Gitu sih dari gue. Oke. Nah, kalau dari gue, kan gue sebagai orang awam ya di sini yang tidak mengetahui tentang ini.
gue di sini gue penasaran sih, kayak kan tadi si Joanna ada bilang tentang Roh Kudus yang masuk ke dalam diri kita gitu. Nah itu ada karakteristik tertentu nggak sih, Ci? Atau misalkan itu kayak dia emang orang yang lagi merayakan Pentakosta dan murid-murid Yesus saja gitu? Sebenarnya nggak di Pentakosta doang sih, itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun selama lu siap nerima gitu loh. Maksudnya kayak ada peristiwa atau misalnya lu lagi nyembah puji Tuhan nih, terus lu merasa kayak lu mendalam banget, mungkin aja itu bisa terjadi gitu loh, pencurahan Roh Kudus terhadap diri lu sendiri. Dan di situ rasanya tuh kayak lu tuh kayak damai gitu, terus lu ngerasa kayak bisa ngelakuin apapun tapi dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan gitu loh, kayak gitu deh istilahnya. Gitu. Oh, jadi ibaratnya nggak mungkin yang diceritakan itu kan pada saat Pentakosta, mungkin kalau ibaratnya itu bisa terjadi selain pada saat di luar Pentakosta ya, ibaratnya kayak gitu. Selama kita mau membuka diri kita kepada Tuhan, ibaratnya mau membiarkan Tuhan masuk nih ke dalam hati kita, mau membiarkan Tuhan tinggal di dalam hati kita, membuat hati kita menjadi lebih baik, ya ibaratnya sih kita bakal bisa menerima berkat kudus itu yang Tuhan kasih kepada kita. Ya Roh Kudus kan juga ibaratnya menyertai kita, pasti kan diutus oleh Tuhan. Seperti itu sih dari gue. Oke. Dari Mary ada tambahan nggak? Dari gue kayaknya udah cukup ya, kayak karena kita juga ini ya. Udah cukup ya. Ya. Tadi lu bilang ini pertanyaan bonus dan udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Iya, udah nggak ada sih kalau dari gue. Kalau misalkan lo ada pertanyaan mungkin boleh tanyain ke Ci. Wah, dari gue sih udah cukup banget sih untuk podcast hari ini. Gue benar-benar keren banget dan benar-benar senang banget bisa tahu lebih dalam kayak Kristen. Oke deh, kalau gitu ya cukup sampai di sini aja podcast Kristen pada hari ini. Kalian jangan panik, ini masih episode 3 dan ada episode berikutnya minggu depan kita akan membahas agama terakhir, yaitu agama Kristen gitu loh. Tapi bukan dengan gua ya, gua akan pamit, gua akan undur diri. Kali ini beneran gua akan undur diri dan diganti dengan anak-anak KYME atau dari anak-anak KYME sendiri. Oke, kalau gitu langsung aja gua tutup. Gua Harley Dan gue Mary. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Bye-bye.